Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syauki Fayatil Alzudi. NIM saya 415191273. Saya akan menjelaskan tentang standar internasional dan pemodelan sosioteknis pada matkul interaksi manusia dan komputer ditujukan untuk ujian akhir semester. Kita mulai dari organisasi pengembang standar HCI. Ada dua organisasi besar internasional tentang standar HCI, yaitu ISO atau International Organization for Standardization, dan juga IAC atau International Electronical Commission. Sebagian besar standar internasional untuk HCI dikembangkan di bawah dua organisasi ini. Pekerjaan awal pada standar HCI dilakukan oleh Subkomite ISO TC159-SC4 Ergonomics of Human System Interaction. Hal ini membuat standar tersebut menjadi pernyataan otoritatif tentang praktik profesional yang baik, namun menyulitkan untuk mengetahui apakah suatu antarmuka sesuai dengan standar tersebut. Adapun standar-standar dari HCI, yang pertama ada antarmuka, yang kedua ada kegunaan atau usability, dan kualitas yang berpusat pada manusia atau human centered quality. Sebagai hasil yang diinginkan, proses desain yang terpusat pada manusia yang digunakan untuk mengembangkan produk. Ketiga, ada kemampuan organisasi untuk menerapkan desain yang berpusat pada manusia atau human centered design. Kemampuan organisasi untuk menerapkan desain yang berpusat pada pengguna human centered design atau HCD. Yang pertama ada ISO TR 18529. ISO TR 18529 ini dikembangkan dari survei praktik industri menyusun 44 aktivitas dalam 7 kategori untuk mencakup ISO 13407. Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana desain berpusat pada manusia diterapkan dalam proyek-proyek, mengevaluasi tingkat kematangan kegunaan suatu organisasi, dan mengakreditasi profesional di bidang kegunaan. Sebagai alat penilaian dan panduan praktis, ISO TR 18529 ini memastikan bahwa pendekatan desain yang terpusat pada manusia dilaksanakan dengan baik dan konsisten dalam berbagai proyek dan organisasi, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas hasil akhir. Kemudian ada ISO TS 18152. ISO TS 18152 ini awalnya dikembangkan bersama industri pertahanan Inggris dengan cakupan yang lebih luas. Standar ini mengintegrasikan seluruh aktivitas berpusat pada manusia dalam rekayasa sistem dan dapat digunakan bersama dengan standar rekayasa sistem ISO atau IEC 15288 yang memberikan panduan untuk aktivitas penting yang berpusat pada manusia. Selain itu, ISO 18512 ini menjadi dasar struktur dari IEC 62508-2011 yang memberikan panduan penerapan aktivitas Human Centered Design atau HCD untuk mencapai integritas sistem secara keseluruhan, terutama dalam konteks keselamatan. Kedua model ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif dan terstruktur untuk menerapkan desain terpusat pada manusia dalam berbagai konteks. Selanjutnya, ada usability dan software quality atau kegunaan dan kualitas perangkat lunak. Standar kualitas perangkat lunak telah berkembang dari hanya mempertimbangkan kemudahan pengguna antarmuka pada awalnya, ada pada ISO atau IEC 9126-1990, menjadi masukan pandangan ergonomis yang lebih luas sebagai bagian dari kualitas penggunaan atau quality in use dalam ISO atau IEC 2501
2011. Ini mencerminkan penggeseran menuju fokus yang lebih besar pada pengalaman pengguna dalam rekayasa perangkat lunak dengan mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, risiko, dan kepuasan pengguna dalam konteks spesifik. Diskusi sedang berlangsung untuk menyelaraskan lebih lanjut konsep-konsep ini dalam kerangka kerja kualitas perangkat lunak yang holistik dan berorientasi pada pengguna. Kemudian ada pemodelan sosioteknis. Apa sih pemodelan sosioteknis itu? Pemodelan sosioteknis sendiri adalah kerangka kerja teoritis yang mempertimbangkan aspek sosial dan teknis dalam struktur pada proses organisasi. Fokusnya adalah pemahaman dan peningkatan desain serta kinerja sistem organisasi dengan memperlakukan aspek sosial dan teknis sebagai bagian yang saling bergantung dari sistem yang kompleks. Model pemodelan sosioteknis ini mencakup berbagai dimensi seperti faktor teknis, lingkungan, dan sosial yang penting dalam mencegah kejadian buruk yang dapat dicegah dan mengatasi tantangan dalam desain dan implementasi teknologi. Yang kedua, teori sosioteknis muncul sebagai alternatif terhadap model teknokratis yang deterministik dan berfokus hanya pada teknologi dengan Tavistock Institute memperkenalkannya pada tahun 1950-an. Tujuannya adalah mengakui perbedaan kebutuhan antara teknologi dan komunitas lokal, serta meningkatkan kinerja organisasi dengan memperhatikan interaksi kompleks antara faktor sosial dan teknis. Pemodelan sosioteknis ini telah diterapkan dalam berbagai domain seperti sistem komputer, perubahan perilaku, keselamatan, dan keberlanjutan di lingkungan kerja dan rumah. Model kebutuhan dan konteks penggunaan. Ada beberapa pihak yang berkepentingan dalam desain dan konstruksi sistem. Ini termasuk klien yang menugaskan pengembangan, perancangan, dan pengembangan yang merancang dan membangun sistem, dan manajemen mereka yang menjaga jalannya proyek. Biasanya ada beberapa pihak yang berkepentingan dalam desain dan konstruksi sistem. Ini termasuk ada klien yang menugaskan pengembangan, rancangan, orang-orang ini terutama orang-orang ini tertarik pada apa? Orang-orang ini tertarik pada apa yang harus dilakukan oleh sistem dan persyaratan fungsionalnya. Sekelompok orang penting yang sering dilupakan adalah para pengguna yang pada akhirnya akan menggunakan sistem tersebut. Untuk membangun sistem yang dapat digunakan oleh pengguna, perlu mempertimbangkan kebutuhan pengguna daripada hanya berkonsentrasi pada persyaratan fungsionalitas sistem. Model pendekatan CUSTOM. CUSTOM adalah metodologi sosioteknis yang dirancang untuk menjadi praktis dan digunakan dalam organisasi kecil. Metodologi ini didasarkan pada pendekatan user skills dan task match atau USTM yang dikembangkan untuk memungkinkan tim perancangan memahami dan mendokumentasikan secara lengkap kebutuhan pengguna. CUSTOM ini berfokus pada penetapan persyaratan pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan semua pemangku kepentingan, bukan hanya pengguna akhir atau end user. Aspek utama CSUTOM yang pertama ada perspektif pemangku kepentingan. CUSTOM membingkai persyaratan pemangku kepentingan dalam hal perspektif pemangku kepentingan, termasuk pemangku kepentingan primer atau pengguna akhir dan pemangku kepentingan sekunder atau mereka yang menerima output dari sistem atau memberikan input ke dalam sistem.
analisis tugas. Yang kedua ada analisis tugas. CUSTOM menekankan pentingnya memahami dan mendokumentasikan tugas-tugas pengguna yang ditangkap melalui fokus pada tugas. Yang ketiga ada pendekatan keterampilan penggunaan dan kecocokan tugas atau user skills and task match atau USTM. Yang membantu tim desain untuk memahami dan mendokumentasikan kebutuhan pengguna secara lengkap. Ada pula klasifikasi pemangku kepentingan dalam pengembangan sistem baru. Yang pertama ada pemangku kepentingan primer, yaitu orang-orang yang akan menggunakan sistem, misalnya pelayan di restoran. Yang kedua ada sekunder, orang-orang yang menghasilkan input untuk sistem atau menerima output dari sistem, tetapi tidak secara langsung menggunakannya. Misalnya pengunjung restoran yang diberi tagihan yang dihasilkan oleh sistem di akhir makan mereka. Kemudian ada tersier. Tersier adalah orang-orang yang tersentuh oleh keberhasilan atau kegagalan sistem, tapi bukan merupakan pemangku kepentingan primer atau sekunder, misalnya pemilik jaringan restoran. Yang keempat ada fasilitator atau orang-orang yang terlibat dalam desain, pengembangan, dan pemeliharaan sistem. Misalnya ada contoh, sebuah bank telah meminta perusahaan pengembangan sistem cash machine untuk memperkenalkan mesin ATM baru di salah satu cabangnya menggunakan pendekatan CUSTOM pada pemodelan sosioteknis untuk mengidentifikasikan siapa saja pemangku kepentingan dalam pengenalan mesin ATM baru. Nah, penyelesaiannya yaitu untuk user primer, yaitu orang-orang yang memiliki kartu ATM, karyawan bank yang harus melayani mesin, misalnya mengisi dengan uang. Yang kedua ada sekunder, atau orang-orang seperti akuntan yang menerima tanda terima dari mesin, orang-orang yang menerima uang dari mesin sebagai pembayaran, misalnya penjaga toko. Yang ketiga ada user tersier, yaitu manajer bank dan direktur bank. Yang keempat ada fasilitator, yaitu karyawan cash machine RUS yang terlibat dalam desain, pengembangan, dan kemudian pemeliharaan mesin ATM tersebut. Proses identifikasi pemangku kepentingan atau stakeholder. Proses identifikasi pemangku kepentingan meliputi analisis karakteristik mereka untuk mengembangkan persyaratan sistem berbasis pengguna. Ada 8 proses identifikasi pada stakeholder. Yang pertama ada tujuan apa yang ingin dicapai. Terus bagaimana cara mengukur keberhasilannya. Yang kedua ada sumber kepuasan dan ketidakpuasan bagi pemangku kepentingan. Yang ketiga pengetahuan dan keterampilan apa yang dimiliki oleh para pengguna. Kemudian ada atribut kelompok kerja yang mempengaruhi penerimaan produk. Yang keenam ada karakteristik tugas dan tindakan mereka. Yang ketujuh ada pertimbangkan masalah tanggung jawab, keamanan atau privasi. Yang kedelapan ada kondisi umum di mana mereka bekerja. Pertanyaan ini membantu dalam merancang solusi yang sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan atau stakeholder. Sekian, terima kasih.